Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman praktikan yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti praktikum pada kali ini. Nah, untuk praktikum pada kali ini, di sini kita akan membahas mengenai sistem jaminan mutu. Maaf, di situ ada tipe dalam penulisan ya. Itu yang benar sistem jaminan mutu. Oke. Jadi sebelum masuk mengenai pengertian jaminan mutu, di sini pentingnya peningkatan mutu menjadi salah satu strategi bisnis yang penting bagi banyak orang. Nah, strategi bisnis yang dapat menyenangkan pelanggan atau konsumen dengan meningkatkan dan menjaga mood produknya akan mendominasi di tengah persaingan. Artinya, ketika suatu bisnis mampu untuk menjaga kualitas produknya sehingga pelanggan atau konsumen itu suka dengan produknya, maka dia itu akan mampu mendominasi di tengah persaingan. Perbaikan kualitas dapat diartikan dengan mengurangi variabilitas yang terjadi dalam proses dan produk akhir. Nah, variabilitas itu bisa dikatakan sebagai keadaan yang bervariasi. Artinya, terlalu banyak proses itu justru akan tidak baik terhadap suatu bisnis. Nah, variabilitas yang berlebihan dalam kinerja proses sering menyebabkan pemborosan biaya, waktu, dan seluruh usaha yang berhubungan dengan perbaikan. Nah, di situ artinya ketika terlalu banyak proses justru nanti akan menimbulkan pemborosan, baik itu biaya, waktu, maupun yang berkaitan dengan proses, terutama proses produksi. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mengembangkan efektivitas pelaksanaan manajemen mutu di setiap tahap proses produksinya. Nah, di situ pentingnya adanya manajemen mutu atau ada penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu dilakukan agar kualitas yang dihasilkan itu lebih baik dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab potensi dari produk cacat, meliputi pemilihan input, yaitu kualitas unggul, proses penanaman, perawatan, pemupukan, penjaminan hama, hingga pasca panen. Nah, di sini dicontohkan bahwa salah satu bentuk penjaminan mutu, salah satu bentuk sistem penjaminan mutu itu dalam dunia pertanian. Nah, di situ tidak hanya hasil yang dijaminkan atau mutu dari panen itu yang diperhatikan, tapi juga dalam menjamin mutu itu proses dari awal sampai akhir itu harus benar-benar diperhatikan. Misalkan di situ ya, misalkan kualitas unggulan, misalnya di situ pemilihan bibit unggul, pemilihan bibit yang bagus. Yang kedua, proses penanaman. Proses penanaman harus sesuai dengan aturan. Misalkan dalam produksi tanaman organik, di situ penanamannya harus sesuai dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan tanaman organik. Perawatan, pemupukan. Nah, di situ ketika di situ menginginkan hasil produk organik, maka di situ ya
tidak menggunakan pupuk kimia, obat-obatan kimia, tetapi menggunakan bahan-bahan organik, baik itu dari pupuk maupun untuk pencegahan hama, itu menggunakan organik semua. Dan itu secara umum seperti itu, tapi nanti secara spesifiknya akan diperinci lagi hingga proses pasca panennya. Nah, di situ benar-benar harus dijaga. Tujuannya apa? Nah, di situ ketika proses dari awal sampai akhir itu dijaga kualitasnya atau adanya penjaminan mutu, maka akan diperoleh produk pertanian ya. Di situ contohnya pertanian itu yang aman dikonsumsi, layak dikonsumsi, dan juga akan memberikan manfaat, terutama nutrisinya itu bisa terjaga. Masalah penjaminan mutu yang harus diperhatikan perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan yang diinginkan untuk memenuhi permintaan pasar adalah misalnya jumlah produk jasad yang sangat tinggi perbandingannya dengan jumlah produk grade A, ditambah selisih harga yang cukup besar untuk grade yang akan dijual. Hal ini akan berdampak pada pendapatan dari penjualan yang di perusahaan. Dan di situ ketika komoditas yang dihasilkan itu antara grade A, grade B, grade C, dan seterusnya, itu akan menimbulkan atau di situ akan menimbulkan perbedaan harga. Nah, di situ nanti akan berpengaruh bagi perusahaan, juga akan berpengaruh bagi konsumen. Bagi perusahaan atau tadi di situ misalkan petani katakan, tetapi di sini industri pertanian katakan seperti itu. Nah, di situ pendapatan perusahaan akan berbeda ketika produk yang dihasilkan itu memiliki grade yang berbeda, A, B, dan C, katakanlah seperti itu. Nah, dari konsumen, kualitas dari masing-masing grade itu akan berbeda. Grade A itu akan semakin bagus, dan grade B, grade C itu akan semakin kurang bagus. Nah, oke, semoga bisa dipahami. Nah, di sini mengenai penjelasan tadi itu tujuannya apa? Tujuannya dari teman-teman bisa memahami sistem jaminan mutu. Nah, penjaminan mutu itu yang sekarang masuk ke pengertiannya. Penjaminan mutu itu merupakan teknik menyelesaikan masalah yang digunakan untuk memonitoring, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses menggunakan beberapa metode. Nah, di situ dicontohkan tadi di dalam dunia pertanian itu dari awal proses, baik dari awal pemilihan bibit sampai dengan pasca panen, itu harus benar-benar dimonitoring, dikendalikan, dianalisis, dikelola, dan selalu diperbaiki. Nah, di situ ada beberapa metode atau alat yang bisa digunakan untuk mengetahui mengenai manajemen mutu. Pada penjaminan mutu, proses dapat dikemukakan melalui alat-alat manajemen dan tindakan perancangan. Penjaminan mutu memiliki beberapa manfaat bagi organisasi atau perusahaan yang menerapkannya. Nah, yang pertama, tersedianya informasi bagi karyawan apabila akan memperbaiki proses. Nah, di situ ketika proses yang dilakukan oleh perusahaan itu kurang pas, maka di situ ada informasi yang bisa sebagai patokan bagi karyawan untuk memperbaiki proses tersebut. Nah, membantu karyawan memisahkan sebab umum dan sebab
khusus terjadinya kesalahan. Pengertian yang lebih baik mengenai proses tes ini di situ, nah itu nyambung kepada poin nomor 1. Di situ karyawan itu akan lebih memahami mengenai proses yang lebih baik. Itu seperti apa? Mengurangi waktu yang berarti dalam menyelesaikan masalah kualitas, mengurangi biaya pembuangan produk cacat, pengerjaan ulang terhadap produk cacat, inspeksi ulang dan sebagainya. Di situ akan mengurangi biaya. Perbaikan proses sehingga kualitas produk menjadi lebih baik. Biaya lebih rendah dan produktivitas meningkat. Nah, di situ dengan proses yang lebih baik itu akan meningkatkan kualitas produk. Biaya juga akan lebih rendah dan produktivitas juga akan meningkat. Nah, ada beberapa manfaat lain dari penjaminan mutu atau jaminan mutu. Yang pertama akan mengurangi pemborosan. Tadi baik itu waktu, biaya maupun dari segala hal yang ada di dalam perusahaan tersebut. Perbaikan penjaminan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kesadaran karyawan, peningkatan jaminan kualitas pelanggan, perbaikan analisis dan monitoring proses, meningkatkan pemahaman terhadap proses, meningkatkan keterlibatan karyawan, mengurangi keluhan pelanggan, perbaikan komunikasi. Walaupun demikian, ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam pengenalan dan penerapan penjaminan mutu. Artinya, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa menerapkan penjaminan mutu. Nah, adapun kesulitan tersebut antara lain, yang pertama tidak adanya dukungan dan komitmen manajemen yang membantu pengenalan program penjaminan mutu. Artinya di situ perusahaan itu kurang mendukung dan kurang komitmen dalam benar-benar mengaplikasikan penjaminan mutu. Yang kedua, tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan mengenai alat dan teknik penjaminan mutu yang dapat memberikan kompetensi bagi organisasi atau perusahaan seperti histogram, Pareto, chart diagram, sebab akibat dan lain-lain. Kurangnya pengetahuan mengenai apa yang dimonitoring dan diukur. Artinya di situ data apa yang perlu diketahui oleh perusahaan itu kurang diketahui oleh karyawannya. Nah, komunikasi antara para perencana, manajer, dan operator yang sangat penting bagi keberhasilan dan penerapan penjaminan mutu di situ, karena masing-masing itu kurang komunikasi, dan di situ sehingga proses yang terjadi itu kurang bisa tertata, sehingga mutu dari proses tersebut itu kurang bagus. Oke, terus, nah tadi mengenai alat-alat untuk penjaminan mutu agar di situ bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di situ ada beberapa alat. Yang pertama, lembar periksa atau check set. Nah, yang kedua, diagram Pareto. Yang ketiga, diagram sebab akibat atau fishbone. Yang keempat, histogram. Yang kelima, diagram Painter atau scatter diagram. Yang keenam, peta kontrol atau control chart. Oke ya. Nah, di situ secara lebih detail bisa dibaca di modul, dan untuk masing-masing bagaimana cara membuatnya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Nanti kalau mengenai materi yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, tujuannya saya menjelaskan ini yaitu untuk
mengetahui mengenai materi sistem jaminan mutu. Tapi untuk penggunaan software Minitab itu ataupun proses pembuatannya itu nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.